Mengapa pemakzulan masih bisa berlangsung terhadap mantan presiden dan bagaimana prosesnya? Untuk mengetahui informasinya kita sudah terhubung dengan tim VOA, Virginia Gunawan dari Washington DC. Ya Virginia, bagaimana jalannya sidang perdana pemakzulan Donald Trump? Dan apa konsekuensi Trump jika ternyata ia dimakzulkan? Ya, Anggi dan pemirsa, sekitar 1,5 jam yang lalu, Senat Amerika Serikat ini akhirnya memutuskan bahwa sidang pemakzulan Donald Trump itu secara konstitusi bisa dijalankan ya. Karena sebelumnya ada wacana yang menyebutkan bahwa sidang seorang presiden yang sudah tidak menjabat lagi itu tidak sesuai dengan konstitusi. Karena dalam sejarah Amerika belum pernah terjadi seorang presiden itu yang pertama dimakzulkan 2 kali, yang kedua, dimakzulkan atau sidang pemakzulannya itu dilakukan setelah ia tidak lagi menjadi presiden. Namun sekitar 1,5 jam yang lalu, Senat Amerika Serikat ini melakukan voting atau pemungutan suara dan menyatakan bahwa 56 senator dari 100 senator itu menyatakan persidangan Donald Trump tentang pemakzulannya kali ini itu secara konstitusi bisa dijalankan. Ini menarik kalau kita lihat karena sebelumnya, satu bulan sebelumnya itu ada juga pengambilan suara serupa yang menyatakan apakah konstitusi Amerika Serikat itu memperbolehkan pemakzulan terhadap presiden yang sudah tidak menjabat lagi. Dan kali ini hasil votingnya itu bertambah 1 orang senator dari Partai Republik. Jadi kita masih akan melihat dinamika seperti apa yang akan berlanjut atau bergulir dalam persidangan ini. Konsekuensinya jika seorang presiden yang sudah tidak menjadi presiden lalu dimakzulkan, itu ada beberapa, termasuk yang dikejar oleh tim penuntut atau dari Kongres Amerika Serikat ini, DPR Amerika Serikat ini adalah untuk satu, mengambil privilege atau hak-hak yang biasanya diberikan kepada mantan Presiden Amerika Serikat seperti tunjangan pensiun, lalu juga asuransi kesehatannya, dan juga pengamanan dari pas pampres. Namun yang paling utama, yang paling dikejar itu adalah kesempatan bagi Donald Trump untuk mencalonkan diri kembali pada tahun 2024. Jika dimakzulkan, belum tentu nanti dia langsung akan dicabut haknya untuk menjadi presiden lagi. Namun ini membuka jalan untuk membuka kesempatan agar Trump tidak bisa mencalonkan diri pada pemilu selanjutnya di Amerika Serikat. Kembali ke studio. Virginia, informasinya yang kami terima sidang berjalan selama 4 jam. Kemudian kapan keputusan sidang dari pemakzulan kali ini, Virginia? Iya, berbeda dengan sidang pemakzulan Donald Trump yang pertama ya. Waktu sidang pemakzulan Donald Trump yang pertama itu berlangsung selama 3 minggu. Jadi rentang waktu 3 minggu itu menghadirkan saksi, dengar pendapat dari penuntut dan pembela Presiden Trump pada saat itu. Nah, kali ini ada sebuah konsesi atau konsensus dari kedua partai yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan prosedur yang dimampatkan. Jadi prosedur ini akan dilakukan selama 4 hari, di mana kedua kubu itu akan memberikan argumen mereka dan menyampaikan pertanyaan. Senator akan menyampaikan pertanyaan kepada tim pembela dan penuntut. Lalu nanti akan sebenarnya ada prosesi untuk memanggil saksi. Namun saksi yang mau dipanggil itu adalah mantan Presiden Donald Trump sendiri, itu sudah menyatakan tidak akan hadir. Nah, dengan timeline yang sudah disiapkan, dengan timeline yang di prosedur yang dimampatkan ini, diperkirakan hasil dari persidangan ini akan bisa diketahui pada hari Sabtu atau hari Minggu pekan ini waktu Amerika Serikat. Anggi. Terima kasih Virginia Gunawan, selamat bertugas kembali.